Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mendeklarasikan diri bahwa Partai Demokrat resmi masuk ke dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Keputusan tersebut menyusul pelantikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional. Terima kasih, Demokrat secara resmi hari ini kembali berperan di pemerintahan, mengakhiri semua perjalanan kami selama ini, dan insya Allah bukan hanya 8 bulan terakhir, tetapi 5 tahun, 10 tahun dan berikutnya, Demokrat selalu akan berkontribusi untuk kemajuan negeri. Hampir 10 tahun menjadi oposisi, kini Partai Demokrat resmi menerima tawaran Presiden Jokowi masuk ke dalam kabinet dan menjadi koalisi. Tidak lama setelah penyelenggaraan pemilu 2024 usai, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dilantik sebagai Menteri Agraria Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk 8 bulan ke depan. Lalu mengapa Partai Demokrat tiba-tiba bergabung dengan pemerintahan Jokowi setelah lama menempuh jalur oposisi? Benarkah jabatan Menteri AHY adalah hadiah dari Presiden Jokowi karena Demokrat masuk gerbong koalisi pendukung Prabowo Gibran di pemilu 2024? Saya akan membahasnya bersama dengan juru bicara muda Partai Demokrat Diska Putri Pamungkas, kemudian politikus PDI Perjuangan sekaligus juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim, serta pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat sore Mbak Diska, Bang Ciko, Bang Effendi. Selamat sore Sylvia. Oke, baik. Pertama-tama kita harus ucapkan selamat dulu ya ke Partai Demokrat, Mbak Diska. Selamat atas dilantiknya Mas AHY sebagai menteri yang baru. Mbak Diska, tentu pemirsa ingin tahu sejak kapan sebetulnya Presiden Jokowi meminta Mas AHY ini menjadi menteri. Apakah baru minggu ini atau sudah 3 minggu lalu ketika Presiden Jokowi bertemu dan bersepedaan makan bareng dengan AHY di Jogja? Siap, jadi tentu kalau untuk prosesnya sendiri, prosesnya cukup singkat begitu. Karena kebetulan pada hari Selasa malam, Bapak Mas AHY mendapatkan kontak dari Istana untuk kemudian bertemu dengan Pak Presiden pada hari Selasa, tanggal 20 Februari. Jadi pada malam harinya Mas AHY mendapatkan kontak untuk bisa bertemu dengan Pak Jokowi di Istana pada hari Rabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari, lalu kemudian pada tanggal 20 Februari itu kemudian sekitar jam 8 pagi Mas AHY bertemu secara tertutup di Istana Negara bersama Pak Jokowi untuk kemudian di saat itulah kemudian ada diskusi yang kemudian berujung pada pelantikan pada hari ini, pada tanggal hari Rabu 21 Februari. Jadi selama sekitar dalam kurun waktu 2 hari itu juga Mas AHY sudah sempat berkomunikasi dengan sejumlah pihak, contohnya adalah Pak Prabowo. Jadi setelah bertemu dengan Pak Jokowi pada pagi harinya, siangnya, kemudian sore harinya, kemudian Mas AHY ketemu dengan Pak Prabowo karena kita tahu bahwa sekarang Partai Demokrat berada dalam koalisi Indonesia Maju untuk pemilihan umum 2024 ini, sehingga tentu ini adalah bentuk sowan begitu kepada Pak Prabowo. Lalu setelah itu juga berkomunikasi dengan dua mitra koalisi lainnya, Pak Zulhas dan juga Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto. Berarti setelah itu juga permintaan untuk Mas AHY jadi menteri itu baru kemarin, tapi bukan pada saat pertemuan Jokowi dengan AHY di Jogja ya. Karena yang kami dengar sebetulnya sudah ada pembahasan yang mengarah pada Demokrat masuk ke dalam koalisi pemerintahan sejak pertemuan di Jogja. Siap. Jadi tentu kalau kita melihat pastilah keputusan Presiden ini bukan keputusan yang hanya datang dalam 1-2 hari. Ini adalah proses yang panjang dan kami tahu bahwa selama ini meskipun kami berada di oposisi, kami selalu melakukan komunikasi yang baik dengan semua mitra, termasuk juga dengan Presiden Joko Widodo. Jadi lalu kemudian beberapa saat ini kita tahu bahwa ada komunikasi yang cukup intens dengan Mas AHY, terutama beberapa minggu terakhir ini. Kemudian tentu ini adalah, kita juga tidak bisa melihat ini sebagai hanya dalam waktu 1 dan 2 hari keputusannya, tapi tentu ini adalah bentuk dari komunikasi dan juga komunikasi yang sudah kita jalin lama, termasuk juga yang 3 minggu lalu kita tahu Mas AHY dan Pak Jokowi sempat sarapan bareng di Yogyakarta begitu. Persis, karena kita tidak bisa melihat kejadian 1 atau 2 hari belakangan ini, jadi apakah ketika ada dugaan bahwa masuknya AHY ke dalam koalisi pendukung pemerintahan Jokowi saat ini itu tidak terlepas dari apa yang sudah dilakukan Demokrat pada saat pemilu 2024, yaitu bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Gibran. Bagaimana itu, Mbak Diska?
Ya, tentu kami juga tidak bisa memungkiri bahwa selama ini ketika Partai Demokrat berkomitmen untuk masuk dalam koalisi Indonesia Maju, kami juga tentu melakukan kesepahaman dan juga melakukan diskusi-diskusi dan komunikasi yang intens dengan partai-partai pendukung pemerintah saat ini. Lalu kemudian juga setelah itu tentu kami juga tetap selalu menitipkan ada agenda perubahan dan perbaikan. Kami mungkin di televisi, di publik kita tahu bahwa saat ini Partai Demokrat mendukung keberlanjutan, perubahan dan perbaikan, sehingga kita tahu bahwa ini adalah suatu hal yang menjadi satu nafas yang sama, sehingga kemudian ini adalah bagian dari keberlanjutan. Dan kami melihat bahwa saat ini Mas Ahaye menjadi menteri adalah salah satu bentuk tugas amanah yang diberikan kepada Mas Ahaye sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan juga sebagai salah satu aset bangsa. Jadi kami melihat ini sebagai tanggung jawab. Kalau Mas Ahaye ini kan sebagai prajurit, dia selalu bilang bahwa tugas adalah kehormatan yang harus diamanatkan dan dijalankan dengan baik. Berarti salah tidak Mbak Diska kalau misalnya disebut ini adalah politik barter atau politik balas budi Presiden Jokowi kepada Demokrat? Kami kita tidak bisa melihatnya hanya seperti hitam putih. Kita tahu bahwa selama ini komunikasi berjalan dengan intens. Kami tahu bahwa selama ini politik dan koalisi juga berjalan sangat cair. Jadi kami melihat ini bukan sebagai barter atau apa. Apalagi kalau melihat tadi Pak Jokowi melihat Mas Ahaye bukan hanya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, tapi juga sebagai aset bangsa. Dia melihat bahwa Mas Ahaye punya potensi dan punya potensi dalam kepemimpinan dan manajerial. Dan menurut kami ini adalah mungkin Pak Jokowi melihat ini sebagai momentum yang terbaik untuk membuat satu lagi aset bangsa, anak muda Indonesia untuk masuk ke kepemimpinannya saat ini. Oke, sekarang saya pindah ke Bang Ciko ya. Kalau Demokrat tidak melihat ini sebagai barter politik, apakah PDI Perjuangan melihat ini persis ini adalah barter politik karena Demokrat sudah mendukung Prabowo Gibran di pemilu 2024? Tentu pertama saya ingin mengucapkan selamat dulu buat Agus Harimurti Yudhoyono ya. Selamat sudah menjadi menteri pada akhirnya. Tentunya ini juga hal yang menggembirakan bagi Partai Demokrat. Selamat Diska. Terima kasih. Tapi kalau pertanyaannya Silvi tadi, ya kita nggak mau terlalu sejauh itulah. Apapun itu, menteri itu ditunjuk oleh presiden dan emang itu hak penuh seorang presiden ya di negara yang sistemnya presidensial ini. Masalah politik tentunya tidak terlepas dari balas budi ya kan, dan barter ya, dari dukungan tentunya, who gets what, when and how ya kan, dan hal-hal seperti itu terjadi. Dan saya rasa sampai di situ aja lah komentar saya mengenai itu, karena ya ini hari yang menggembirakan buat Diska, Partai Demokrat dan AHY. Ya selamat kita ucapkan, semoga bisa mengemban amanat ini dengan baik. Tapi tadi Mas Ganjar sempat mengatakan ada kata-kata kompensasi, Bang Ciko. Ini adalah ya wajar, ini adalah kompensasi. Betul, tadi saya juga sampaikan sesuatu hal yang wajar dalam politik bila kita ada semacam barter dukungan ya kan, kemudian ada yang didapatkan seperti yang saya katakan, ini kan rumusnya politik ya, who gets what, when and how ya kan, hal-hal seperti itu ya, bagaimana kapan siapa yang akan mendapatkan sesuatu, kapan dan bagaimana caranya, dan salah satunya ya memang tentunya dari salah satunya tentu melalui dukungan, dan ini sesuatu hal yang wajar dalam politik. Wajar juga tidak kalau Presiden Jokowi ketika mau melantik AHY sebagai menteri itu tidak berkomunikasi dengan partai-partai pendukung pemerintahan yang sudah ada selama ini, apalagi kepada PDI Perjuangan? Tadi sendiri pertanyaan ini pun sudah saya jawab tadi di awal, bahwa ketika menunjuk seorang pembantu presiden itu adalah hak sepenuhnya seorang presiden. Komunikasi ini kan masalah adab dan etika aja. Jadi ya kita sudah paham lah adab dan etikanya kan terakhir-akhir ini. Bagaimana? Nggak paham Bang Ciko? Adab dan etikanya bagaimana? Banyak sekali etika yang sudah dilanggar ya, tetap jadi intinya kita udah mengikuti aja lah apa yang akan dilakukan Presiden Jokowi, karena kita gini loh, bagi PDI Perjuangan maupun bagi Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud dan TPN Ganjar Mahfud yang sampai hari ini masih bekerja untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di pemilu ini, itu menjadi fokus kami. Hal-hal seperti penunjukan menteri dan pengangkatan menteri ya kan, ini tidak terlalu menjadi permasalahan yang besar bagi kami. Sudah biasa ya sekarang PDI Perjuangan ya.
Oke, Bang Effendi. Baik, oke. Iya. Bang Effendi, kalau Demokrat gabung ke pemerintah itu sudah hal yang tidak mengejutkan lagi ya, Bang Effendi? Audionya belum dibuka, Bang Ege. Baik ya, saya coba mudah-mudahan tidak double suaranya ya. Nah, sudah. Ya, pertama-tama saya mau mengucapkan selamat juga kepada Ketua Umum Partai Demokrat, keluarga besar Partai Demokrat dan Diska ya. Ya, terima Pada kasih, Bang. akhirnya masuk juga ke dalam kabinet, dalam pemerintahan. Nah, tapi kalau kita bicara soal alasannya, ya bisa beda tipis-tipis lah dalam komunikasi politik. Maksud saya, kalau dulu jadi dengan Anies, ya pasti Diska ceritanya lain lagi pada hari ini begitu. Kemudian apakah ini dianggap sebagai hadiah, sebagai balas budi, bahkan ada juga yang bilang karena tidak tahan beroposisi. Iya nggak apa-apa, itu semua interpretasi orang. Karena Sylvia, paling tidak kita lihat Mas AHY ini pejuang dalam politik. Dia maju pilkada di DKI ketika bapaknya sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden misalnya. Kan, jadi itu tidak melalui proses MK-MK dan sebagainya lah. Nah, bahwa kemudian ini dikaitkan dengan upaya apakah sudah berdiskusi dengan PDI Perjuangan atau tidak, saya rasa Ciko dan kita semua pemirsa sudah maklum lah bahwa hubungan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan itu bisa kita sebut sebagai romantisme lah ya. Kalau sekarang kan sudah jelas posisinya beda-beda. Jadi alasan kuat untuk mengangkat Pak AHY ini tinggal prerogatif presiden. Nah, muncul di luar sana pertanyaan lebih kepada ekspertisnya. Apakah ini akan menjadi second kabinet ya? Kabinet bekerja yang kuat, tapi saya juga senang bahwa AHY tadi mengatakan ini nggak terlalu dekat dengan bidang keahlian dia, apalagi waktunya tinggal 8 bulan, tapi dia akan bekerja untuk service excellence ditambah dengan manajemen dan leadership gitu. Pada sisi lain kita harus lihat, saya kutip Hanta Yuda lah ya, supaya saya lebih aman juga gitu. Kan dalam masa-masa saat ini ada upaya pecah, perkuat, dan rangkul. Nah, saya rasa ini dalam upaya perkuat dan rangkul. Begitu, Sylvia? Oke, baik. Dalam upaya perkuat dan rangkul ketika sekarang mayoritas partai itu berada dalam koalisi pendukung pemerintah, praktis hanya tersisa PKS. Apakah nanti akan ada partai mungkin yang menyusul PKS seperti partainya Bang Ciko? Nanti kita akan ulas lebih jauh pemirsa sesaat lagi.